Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Ijal Mira pada talk show Tamu Tribun. Dan senang sekali hari ini kita kedatangan tamu dari remaja-remaja yang menginspirasi. Kalau sebelumnya kita ngomongin tentang stunting, tentang pernikahan dini itu bersama dengan orang yang ya sudah lebih dewasa narsumnya, atau mungkin sudah jadi orang tua juga, tapi hari ini kita bakal dengar dari sudut pandang lain, dari sudut pandang remaja, dan sudah bersama dengan kita Duta Genre. Ada Muhammad Rizal yang sekaligus Ketua Forum Duta Genre Maluku Utara dan juga Febrianti Amin sebagai perwakilan Duta Genre Maluku Utara tahun 2023. Apa kabar Rizal dan Febri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, Febri sama Rizal boleh perkenalan dulu. Karena mungkin kita nih udah sering dengar Duta Genre, udah familiar, tapi sebenarnya apa sih Duta Genre? Jadi mungkin secara garis besar boleh dijelaskan oleh Rizal dan Febri. Oke, silakan. Siapa duluan nih? Saya duluan ya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Maluku Utara. Jadi sedikit gambaran dari versi saya terkait dengan Duta Genre adalah figur motivator remaja yang bertugas ataupun menjadi perpanjangan tangan dari BKKBN untuk menyuarakan terkait dengan perencanaan kehidupan ke depan ataupun terkait dengan kesehatan reproduksi. Karena lagi-lagi kalau kita bicara tentang remaja itu sebenarnya banyak masalah yang dihadapi remaja. Tetapi ada 3 masalah yang dikira sangat krusial yang perlu dicegah. Yang pertama adalah seks pranikah, yang kedua itu perkawinan usia anak, yang ketiga itu nafsa. Mungkin itu dari versi saya. Oke, sekarang dari Febri gimana? Iya, berarti sebelumnya kenalin dulu ya. Kenalin, nama aku Febrianti Amin, biasanya aku disapa Febi, dan aku perwakilan dari Duta Genre Indonesia Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023. Oke. Nah, jadi kalau pandangan aku soal apa itu genre ya, awalnya kan aku juga baru nih, dan awalnya aku hanya memandang bahwa genre itu sama dengan duta-duta lainnya gitu, yang harus tinggi, putih, langsing. Ternyata setelah bergabung dengan genre, aku menemukan hal yang berbeda dari genre itu sendiri. Jadi seperti yang tadi udah dibilang sama Kak Ical ya, selaku ketua forum di sini, beliau mengatakan kalau banyak gitu permasalahan-permasalahan remaja, dan karena genre ini ya targetnya adalah kita sendiri sebagai remaja dan juga teman-teman remaja lainnya, ya menurut aku sih genre itu adalah salah satu duta genre ini, duta yang kemudian bergerak untuk segala apapun yang berbaur tentang remaja itu sendiri ya, tentang remaja ya. Dan kita juga sebagai tentunya perpanjangan tangan dari BKKBN itu sendiri, karena kita itu di bawah BKKBN ya. Mungkin itu singkatnya kayak gitu sih Kak. Oke, jadi Duta Genre ini perpanjangan tangan untuk permasalahan-permasalahan remaja tadi, seperti yang udah dijelaskan sama Ical. Seks pranikah, terus pernikahan dini dan lain sebagainya. Tetapi saya pengen dengar nih, kira-kira dari sudut pandang seorang remaja, Ical dan Feby, gimana sih menurut kalian atau pandangan kalian mengenai stunting? Masalah yang lagi banyak dibicarakan, yang menjadi masalah utama di Indonesia saat ini. Mungkin dari Rizal dulu, baru Feby, silakan. Jadi mungkin banyak masyarakat yang sudah familiar dengan istilah stunting ini, tapi ada mungkin beberapa masyarakat yang belum kira-kira berpikir stunting ini apa. Iya, jadi stunting ini sebenarnya adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau ditanya stunting itu penyakit, bukan penyakit tapi sebuah kondisi akibat dari kekurangan gizi kronis. Awal pertama kali saya mendengar bahwa pemerintah mencanangkan sebuah program untuk menurunkan angka prevalensi stunting, awalnya saya juga mencari referensi, kira-kira stunting ini seberbahaya apa sih? Atau stunting itu se-urgensi apa sampai harus perlu ditangani? Ternyata stunting ini bukan sebuah kondisi yang hanya berpengaruh untuk saat ini, tapi berpengaruh untuk keberlangsungan suatu bangsa. Karena salah satu ciri-ciri anak stunting, yang pertama tadi bertubuh pendek, yang kedua itu adalah keterbelakangan kognitif. Otomatis kalau misalkan kita punya generasi-generasi yang punya keterbelakangan kognitif, maka sumber daya manusia ke depannya akan dipertanyakan, akan jadi seperti apa, sehingga stunting itu perlu diwaspadai dan perlu ditangani bersama. Oke. Kalau dari Feby gimana nih? Kalau dari aku sendiri berbicara soal stunting ya, tadi udah dikasih tahu dari ketua forum dari Kak Ical tadi ya, sudah bilang bahwasanya kalau stunting itu merupakan keterhambatan ya, jadi kekurangan gizi kronis gitu pada 1000 hari pertama. Jadi dimulai hitungannya tuh dari masih janin. Jadi masih janin sampai 2 tahun ya Kak Ical? Iya, jadi sampai 2 tahun itu masa-masa di mana kita harus benar-benar
Fokus banget, sorry untuk saya. pengelolaan gizi. Ya. Oke, mau diulang silakan. Ulang, sorry banget. Gak apa-apa, santai-santai. Ini bisa diedit, ini aman. Jadi santai saja. Oke, silakan Feby mulai. Ya. Jadi kalau kita berbicara soal stunting ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ical juga bahwasanya ini merupakan kondisi di mana kita kekurangan generasi-generasi yang baru ini kekurangan gizi kronis ya pada 1000 hari pertama, dan ini kemudian akan berdampak pada masa yang akan datang gitu, di mana Indonesia sekarang lagi gencar-gencarnya soal istilah tentang bonus demografi di 2045 nanti. Dan tentunya kita tidak akan bisa menggapai hal itu kalau misalnya di usia sekarang ini kita tidak melakukan hal-hal produktif. Dan salah satu yang membuat kita tidak bisa melakukan hal produktif di saat-saat seperti ini adalah stunting. Karena stunting kan berarti kita memiliki keterbatasan dalam perkembangan otak ya, dan itu juga akan berdampak gitu. Selain perkembangan otak yang terhambat, juga kondisi kesehatan kita juga ikut melemah gitu, jadi gampang sakit. Nah itu yang kemudian membuat remaja-remaja atau anak-anak yang nanti terkena stunting itu tidak dapat melakukan hal-hal produktif, dan itu juga akan berdampak pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Benar sekali. Oke, jawaban yang sangat sudut pandang dari para remaja yang sangat luar biasa tentang stunting. Nah, Rizal dan Feby ini adalah seorang figur atau role model bagi para remaja, ya kan? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ical, memberikan pengetahuan, perpanjangan tangan kepada remaja itu tadi. Dan memiliki jawaban yang sangat luar biasa tentang stunting itu tadi, pandangan tadi. Apakah kalian sebagai duta genre juga ikut andil dalam mencegah atau memerangi stunting ini? Kalau iya, gimana caranya? Dari Feby duluan deh mungkin ya. Kalau dari aku sendiri ya sebagai seorang duta genre, tentunya kita punya program-program kerja yang akan mengarah pada bagaimana kita mencegah stunting itu sendiri. Dan kalau aku sendiri kan aku sebelum menjadi Iya boleh ulang. Sebelum menjadi iya. Jadi sebelum aku menjadi duta genre, sebelumnya aku itu adalah anak-anak PIK gitu, PIK remaja. Nah di sana aku juga pernah jadi ketua PIK-nya, dan apa yang aku lakukan supaya dapat mencegah menjadi remaja tangguh yang mencegah stunting ini sendiri. Yang aku lakukan itu ada yang pertama, biasanya aku rutin dalam 1 bulan itu program kerja aku itu adalah membagi tablet zat besi atau tambah darah. Itu merupakan salah satu hal yang mungkin dipandang kecil ya, tapi itu sangat berdampak besar kepada perkembangan nanti dan akan berdampak pada pencegahan stunting itu sendiri. Ini tuh hal-hal kecil yang aku lakukan. Jadi zat besinya dikasih ke remaja itu, remaja perempuan? Remaja perempuan tentunya. Oke, ini kalau dari Feby berarti ke perempuan nih. Kalau dari Ical mungkin dari laki-laki nih gimana tuh caranya? Jadi kontribusi sebagai seorang duta genre untuk mencegah stunting, tapi dalam konteks kepada pria, saya kira bahwa entah pria ataupun wanita punya tanggung jawab yang sama ya untuk mencegah stunting itu sendiri. Jadi kalau ke teman-teman pria, kita lebih ke bagaimana memberikan pandangan bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini. Artinya beberapa masalah terkait dengan stunting ini salah satunya karena seks pranikah, perkawinan usia anak yang notabene-nya karena keinginan atau hasrat diri sendiri yang tidak memikirkan setelah ini kira-kira untuk melanjutkan kehidupan bersama si anak dan si istri ini seperti apa. Jadi gambarannya lebih ke kamu harus mapan dulu, kamu harus siap dulu. Mapan ini bukan konteksnya kaya raya ya, tapi mapan itu ketika kamu bisa bertanggung jawab untuk diri kamu, istri kamu, dan anak kamu. Jadi untuk laki-laki sendiri lebih fokusnya ke tentang kesiapan diri untuk bisa mengawal, bekerja sama dengan sang istri supaya bisa melahirkan generasi yang tidak stunting. Karena lagi-lagi ada bahasa yang bilang bahwa anak stunting akan melahirkan generasi stunting selanjutnya. Jadi kalau dari Putri tadi mungkin Ferry memberikan tablet tambah darah untuk memberikan kekuatan kepada seorang wanita. Namun kalau saya dari segi pria mungkin lebih ke kesiapan diri supaya jangan sampai nanti pada saat sudah melanjutkan ke kehidupan yang lebih serius malah saling dorong nih. Tanggung jawab siapa nih untuk mengurus anak, tanggung jawab siapa nih untuk mengurusi nutrisi anak. Karena lagi-lagi tadi saya tekankan bahwa tugas pria dan wanita itu punya posisi yang sama untuk mencegah stunting, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih ke mempersiapkan mental lah istilahnya ya. Betul. Oke, jadi Feby dan Ical sebagai duta genre ini fokusnya ke remaja-remaja atau calon orang tua, ya kan? Supaya bisa menghasilkan generasi-generasi yang tidak stunting. Seperti Feby memberikan zat besi dan Ical memberikan pemahaman atau penguatan secara mental kepada pria itu tadi. Oke, nah untuk Ical dan Feby, kalian melihat peran keluarga, ini ada hubungannya dengan stunting tadi.
peran keluarga itu penting tidak sih untuk stunting? Silakan, siapa duluan? Mungkin Ebi dulu. Oke, boleh. Ya, jadi tentunya peran keluarga itu sangat penting ya, dan di BKKBN itu sendiri kita mengenal ada 8 fungsi keluarga. Nah, diantaranya tuh ada fungsi agama, kemudian ada juga fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih sayang, kemudian ada fungsi perlindungan, ada fungsi reproduksi, pendidikan, dan ekonomi, dan juga lingkungan. Itu adalah 8 fungsi keluarga yang nantinya akan berpengaruh pada pencegahan stunting itu sendiri. Ya, jadi kalau untuk keluarga sendiri tentunya 8 fungsi keluarga tadi sangat berperan penting ya untuk nantinya anak ini mau jadi seperti apa, kemudian akan berdampak juga kepada perkembangan si anak itu, nanti mau stunting atau tidaknya tentunya 8 fungsi keluarga ini sangat berperan penting ya. Dan kalau untuk 8 fungsi keluarga, yang fungsi pertama itu kan fungsi agama ya. Kalau fungsi agama sendiri itu tentunya dari sini berarti penguatan konsep juga gitu, berpengaruh pada penguatan konsep diri si remaja itu sendiri. Jadi dari kenapa fungsi agama ditaruh paling awal, karena itu juga akan berpengaruh nantinya ke remaja itu sendiri gitu. Sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman hidup itu ya. Oke, kalau dari Ical gimana? Jadi kalau ditanya apakah keluarga itu punya pengaruh tidak untuk penanganan stunting, jawaban saya pasti sangat punya pengaruh yang sangat besar. Karena yang pertama, kasus stunting sendiri itu tuh tidak hanya ditemui pada masyarakat dengan kelompok ekonomi kelas menengah ke bawah, tapi ada juga kelompok ekonomi kelas menengah ke atas yang juga mempunyai anak beresiko stunting. Kenapa? Karena kalau misalkan okelah untuk keluarga yang kelas menengah ekonomi menengah ke bawah, itu pasti masalahnya tentang finansial ataupun tentang ekonomi. Tapi kalau untuk keluarga yang ekonomi kelas menengah ke atas biasanya itu terkait dengan pola asuh. Merasa bahwa kesibukan yang terlalu banyak dari orang tua ini akhirnya melupakan bahwa anak membutuhkan pemenuhan nutrisi. Jadi kedua, mendudukan keluarga sebagai pion paling penting untuk pencegahan stunting itu memang sudah harus didudukan, karena tadi yang saya bilang bahwa pencegahan stunting ini bukan cuma soal pemenuhan gizi karena finansial yang kurang cukup, bukan, tetapi tentang bagaimana pola asuh, kemudian pola makan dan sanitasi yang perlu diperhatikan. Memberi pengetahuan lah istilahnya ya. Jadi yang menengah ke atas nih kayak kurang pengetahuan. Jadi akhirnya anaknya juga berisiko stunting walaupun keuangan sudah cukup, finansial stabil gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya ya peran keluarga sangat penting dalam hal stunting itu tadi. Oke, stunting ini kan berkaitan dengan pemenuhan gizi. Kalau Ical sama Feby fokusnya pasti ke remaja-remaja ini. Jadi bagaimana sih pemenuhan gizi pada remaja? Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, untuk mencegah anak stunting dan juga untuk untuk menyiapkan para remaja ini menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas nantinya. Jadi dari remaja sudah disiapkan pemenuhan gizi, ya kan? Jadi untuk Feby boleh dijelaskan kalau di perempuan tuh seperti apa sih pemenuhan gizinya, dan yang Ical boleh jelaskan untuk bagian laki-laki. Oke, silakan, mungkin dari Ical dulu jelaskan. Jadi kalau kita bicara tentang pemenuhan gizi, pasti waktu masih SD kita tuh pernah mengenal istilah yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah sekarang itu kita punya konsep baru yang namanya isi piringku. Nah konsep isi piringku ini sebenarnya membongkar konsep lama tentang 4 sehat 5 sempurna menjadi pemenuhan gizi seimbang. Jadi sebenarnya kalau untuk pemenuhan gizi pada pria dan wanita kurang lebih sama, tapi mungkin poin-poin kepada pria itu lebih ke kesiapan diri untuk bisa menjadi kepala keluarga ataupun bisa menjadi anggota keluarga yang lebih fit, karena kelak nanti seorang pria itu kan dia yang akan mencari nafkah, dia akan menjadi kepala keluarga. Sehingga konsep isi piringku ini untuk memenuhi nutrisi seorang pria itu perlu diedukasi kepada semua remaja ataupun mungkin anak-anak. Salah satu contohnya misalkan untuk karbohidrat sendiri itu harus 2/3 dari 1/2 isi piring, itu contohnya. Nah hal-hal seperti itu yang perlu kita edukasi supaya teman-teman tuh bisa lebih aware lagi nih kira-kira terkait dengan gizi, karena kadang pria itu berpikir bahwa kayaknya cukup wanita aja deh yang memenuhi gizi, karena kan yang melahirkan anak kemudian yang akan menstruasi juga. Iya, mereka selalu berpikir bahwa itu pasti wanita. Padahal sebenarnya selama kamu manusia sebenarnya ya tetap harus melakukan pemenuhan gizi seimbang itu. Jadi mungkin dari pria lebih ke untuk menciptakan seorang pria yang fit untuk menjadi kepala keluarga. Oke, nah itu seperti yang tadi Ical udah jelaskan, kalau perempuan menstruasi, melahirkan,
Kalau mereka masih remaja, pemenuhan gizinya seperti apa, Feby? Iya. Jadi kebanyakan orang-orang di luar sana berpikir bahwasanya stunting itu hanya akan dicegah, itu yang fokus pada pencegahan stuntingnya itu hanya orang yang sudah hamil, perempuan yang sudah hamil dan sudah menikah. Padahal tanpa mereka sadari bahwasanya pencegahan stunting itu seharusnya sejak dini saat kita remaja, karena itu juga ketika kita remaja dan kita tidak menjaga diri kita dengan baik, itu kita bisa menjadi faktor utama yang nantinya melahirkan generasi stunting. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya perempuan adalah orang yang akan melahirkan generasi stunting, karena yang bisa hamil, yang bisa melahirkan hanya perempuan. Gitu. Jadi kalau aku sebagai seorang remaja memandang hal ini, bagaimana sih kita pemenuhan gizinya ya dari perempuan, karena kita punya setiap bulan itu menstruasi ya, dan tentunya ini akan berdampak pada anemia. Nah, perempuan tuh yang masih remaja itu seharusnya fokus melihat hal ini gitu, jangan meremehkan hal ini. Kebanyakan mereka terlalu meremehkannya, makanya kalau saya pribadi, kalau dari saya sendiri ya, karena kita harus mulai dari diri sendiri baru ke teman-teman yang lainnya, ke orang lain terdekat juga. Kalau saya sendiri biasanya setiap bulan saya selalu rutin mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Kalau orang Ternate biasa bilangnya tuh obat tambah darah gitu. Jadi biasa juga saya bagikan ke tetangga-tetangga saya atau teman-teman yang masih remaja gitu. Itu salah satu hal yang biasa saya lakukan gitu. Jadi mencegah anemia gitu, untuk pemenuhan gizinya itu adalah pola makannya. Nah, pola makan di sini tentunya sebagai seorang mahasiswa juga itu menjadi tantangan ya, karena ketika sudah banyak tugas itu menjadi makannya sehari sekali doang. Sehari bisa sekali, bahkan kadang sampai lupa besoknya baru makan gitu. Dan itu selalu terjadi ke saya. Nah, jadi sebagai pengingat ada mama saya yang selalu bantu saya, dia selalu kasih ingat ke saya gitu, jaga pola makan. Dan ternyata ini tuh biasanya juga disepelekan oleh remaja putri, padahal ini juga akan berpengaruh pada pemenuhan gizinya. Dan satu masalah yang sering ditemui adalah diet yang ketat. Ini berdampak juga pada pola gizi ya, pada gizi si perempuan itu sendiri. Padahal kita kan sekarang udah ada tuh cara hitung indeks massa tubuhnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diet ya seharusnya sesuaiin dulu sama indeks massa tubuhnya. Jangan semena-mena diet aja gitu, karena ya insecure, dikatain gendut segala macam. Asal potong kalori padahal nggak cukup. Padahal nggak cukup benar-benar setiap hari. Oke, jadi biasanya itu termasuk masalah yang sering ditemui Feby oleh perempuan-perempuan itu tadi, yang diet ketat itu kan akhirnya dia bermasalah pada gizi. Kalau dari Ical temui ada sih laki-laki yang pemenuhan gizinya tidak optimal, yang ditemui Ical di lapangan tuh seperti apa? Oke, jadi kalau dari pria sendiri itu lebih ke pola hidup yang kurang sehat, misalkan merokok, kemudian meminum minuman keras, itu menjadi sebuah kebiasaan yang sering dijadikan dijadikan sebuah prinsip yang salah. Kayak laki-laki itu harus nakal dulu, laki-laki itu harus belajar, istilahnya itu ada konteks, ada peribahasa yang bilang nakal dulu baru sukses. Nah itu sering dipakai oleh laki-laki. Jadi merokok, kemudian minum minuman keras itu yang menjadi masalah dan menjadi PR besar untuk seorang pria. Karena kadang pria juga sering dikatain sama teman-teman circle kayak kalau nggak rokok nggak laki. Nah konsep ini yang akhirnya membangun cara berpikir bahwa laki-laki ini tidak harus punya pemenuhan gizi yang seperti apa, intinya yang penting besok bangun masih buka mata ya berarti masih hidup. Konsep-konsep seperti itu yang perlu dibongkar, sehingga sebagai seorang duta genre ataupun ketua forum genre juga itu menjadi PR yang agak sulit tapi bukan mustahil ya untuk diselesaikan. Jadi ya kalau di pria sendiri lebih kayak pola hidup sih. Jadi kalau yang pria nih nggak ngerokok nggak laki. Kalau perempuan ya diet ketat itu tadi. Atau mungkin fokus kuliah, tugas, akhirnya makannya sehari sekali doang. Itu cukup berpengaruh ya untuk dampak masa depan. Benar. Oke, ini yang sudah dijelaskan sama Ical dan Feby mengenai stunting, mengenai pemenuhan gizi. Jadi pasti selama menjabat sebagai duta genre udah banyak program nih yang dijalankan. Nah, program apa saja sih yang sudah dijalankan? Mungkin dari Ical dulu. Ini kan ketua forum ya? Berarti udah dari tahun berapa tuh? Dari 2022, nanti berakhirnya dari 2024. Oke, jadi udah program apa aja nih yang udah dijalankan sama Rizal dan forum juga? Oke, jadi kalau misalkan ditanya program, mungkin saya bisa tarik lagi ya, lebih mundur lagi dari awal pertama saya bergabung dengan Duta Genre atau Forum Genre pada 2020. Kita tuh sudah punya banyak program yang
Tujuannya tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Ebi terkait dengan triad KRR, pemenuhan gizi untuk mencegah stunting dan sebagainya. Itu yang pertama tuh ada namanya Gendre Menyapa. Nah, Gendre Menyapa ini bagaimana kita teman-teman Forum Gendre dan Duta Gendre turun ke sekolah-sekolah ataupun turun ke PIK remaja. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu PIK remaja itu salah satu ekstrakurikuler di sekolah yang mana itu menjadi wadah untuk konseling, wadah untuk saling mengedukasi terkait dengan apapun masalah yang dihadapi oleh remaja. Kemudian PIK R ini sendiri juga tidak berdiri hanya di sekolah atau dikenal dengan jalur pendidikan, tapi PIK R juga ada di jalur masyarakat. Jadi program kerja kami itu lebih ke mengedukasi, kemudian mengembangkan teman-teman PIK R di jalur pendidikan ataupun jalur masyarakat. Itu untuk Gendre Menyapa. Yang kedua itu ada program rutin tahunan, yaitu kita memilih teman-teman remaja Maluku Utara untuk menjadi Duta Gendre Provinsi Maluku Utara, yang mana ya Duta Gendre tadi mungkin sudah disinggung di awal bahwa tujuannya untuk mengedukasi teman-teman remaja untuk bisa lebih aware terkait dengan dirinya ataupun untuk orang sekitarnya. Kemudian kita juga punya beberapa bulan lalu kita sempat merayakan yang namanya Hari Remaja Internasional. Nah, jadi sebenarnya Hari Remaja Internasional itu setiap tahun punya tema yang berbeda dan kami di Forum Gendre sendiri mengikuti itu karena tema-tema itu diangkat secara internasional yang langsung dipilih oleh PBB, sehingga kami sebagai Forum Gendre yang mewadahi remaja kita juga selalu ikut perkembangan itu. Kemudian kita juga punya program-program yang misalkan live interaktif, kita juga punya program untuk turun melihat lingkungan, karena kami percaya bahwa kalau bicara tentang remaja itu bukan cuma tentang diri kita, tapi tentang orang di sekitar kita, lingkungan kita. Bahkan remaja itu kan bisa dikatakan sebagai fase yang sangat kritis ya, perjalanan antara anak-anak ke dewasa. Jadi ini menjadi tanggung jawab yang besar untuk Forum Gendre dan juga Duta Gendre untuk bisa mengawal teman-teman remaja dengan tujuan akhirnya, sebenarnya bukan tujuan akhir tapi tujuan besarnya adalah menjemput bonus demografi yang sama-sama kita semua jemput di tahun 2045. Jadi banyak program tapi lebih cenderung ke remaja pastinya, yaitu ke PIK R dan juga pendidikan masyarakat. Tapi kalau ditanya apakah ada kegiatan di luar dari PIK R itu sendiri, jawabannya juga ada. Karena untuk mengawal remaja dan pemuda kita butuh banyak stakeholder, kita butuh banyak mitra supaya untuk bisa mengawal remaja ke arah yang lebih baik semakin optimal. Seperti itu kalau dari Forum Gendre. Jadi gencar-gencarnya memberikan pengetahuan kepada remaja lah. Oke, kalau dari Feby ini yang baru menjabat kan tahun 2023. Nah, program apa saja yang sudah berjalan dari Feby? Iya, kalau dari aku sendiri ya, jadi kita sebagai Duta Gendre itu saat resmi bergabung dan menjadi Duta Gendre, itu kita masing-masing diberikan tanggung jawab untuk memiliki program kerja. Jadi kita punya program kerja individu dan juga program kerja kita bersama gitu. Tapi terserah gitu, kalau misalnya individunya mau dijalankan bersama, juga teman-teman angkatan aku sangat mau bergabung gitu. Karena kalau kita melihat dari awal sampai sekarang ya, kita selalu menjalankannya bersama, walaupun ada beberapa yang memang dijalankan sendiri-sendiri, seperti ada beberapa teman aku yang nantinya berangkat ke nasional, ada teman aku yang punya podcast, itu salah satu program kerjanya dia, namanya Nuni, dan itu memang dijalankan sendiri gitu, karena memang itu podcast yang kayak yang saat ini? Ya saat ini. Iya, betul. Ya. Nah, terus? Kalau misalnya aku sendiri kan, punyaku itu nanti melibatkan anak-anak PIK remaja. Jadi tentunya kalau anak-anak PIK ini kan banyak ya, kadang kita dapatnya banyak, kadang juga ya, tergantung dari pemahaman lingkungan itu sendiri gitu. Ketika kita mengundang mereka, ada yang banyak datang, ada yang tidak banyak datang. Nah, kalau program kerja aku sendiri itu namanya tuh KAKS Genre. Nah, itu kelas kreativitas dan seni generasi berencana. Nah, jadi di dalam itu kan kalau kita melihat sekarang apa yang terjadi di generasi-generasi sekarang ini adalah tentang lingkungan mereka. Kalau saya melihat sendiri, teman-teman saya maupun teman-teman PIK ya, yang saat ini saya bersama-sama mereka, itu PIK Remaja Gamalama Mama Cahaya, mereka tuh punya bakat dan minat yang banyak sekali. Cuman mereka keterbatasan finansial, ekonomi gitu. Jadi kebanyakan dari mereka ya justru terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik gitu, negatif ya. Makanya di situ saya menghadirkan KAKS Genre untuk mereka gitu, karena teman-teman saya banyak juga yang jago menari juga, saya juga suka menari, ada juga menyanyi, dan juga beberapa teman-teman yang memang jago dalam bahasa Inggris. Nah, itu saya biasanya melibatkan mereka. Nah,
tujuan KAKS Genre ini adalah yang tadi ya, teman-teman yang tidak punya tempat untuk berkembang tadi karena keterbatasan ekonomi, mereka bisa bergabung dalam program kerjanya saya ini. Jadi sudah 3 kali jalan program kerja saya dari awal menjabat sampai sekarang, dan saya sudah berkolaborasi juga dengan teman-teman yang lain. Di antaranya ada Nuni juga dan juga Gama itu. Jadi sudah jalan 3 kali lah untuk program kerja saya. Oke, menarik sekali program dari Feby. Jadi semacam mengalihkan mereka agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Ya, mereka mengembangkan hobi mereka dan kreativitas mereka. Itu luar biasa, itu sangat menarik dan cukup tidak secara langsung memberikan ya gizi atau pil tambah darah, tapi mengalihkan mereka, perhatian mereka dialihkan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oke, menarik sekali. Nah, Ical dan Feby, sekarang menurut kalian pribadi, nah setelah menjadi perwakilan Duta Genre, sudah menjalankan beberapa program yang sudah dijelaskan tadi sama Ical dan Feby, apalagi sih menurut kalian berdua tantangan yang bakal dihadapi Indonesia tentang sumber daya manusia yang berkualitas selain stunting? Kira-kira menurut Ical dan Feby apa tuh? Mungkin dari Feby dulu. Berbicara soal stunting tadi sudah dibahas panjang lebar ya Kak ya. Selain stunting tuh apa sih yang berpengaruh? Tentunya banyak hal gitu permasalahan remaja. Namun kita sebagai remaja tuh kita punya fokus tersendiri. Bukan fokus tersendiri, sebenarnya banyak ya. Cuman sekarang yang lagi gencar-gencarnya tuh salam genrenya kita yang punya makna tersendiri. Di sini kan 3 permasalahan utama atau 3 permasalahan utama remaja atau teriak RR di sini yang menjadi hambatan ya untuk perkembangan remaja di masa depan nanti. Itu tentunya ada pernikahan dini. Kemudian selain pernikahan dini ada juga seks pranikah dan juga narkoba ya. Itu merupakan permasalahan remaja yang harus dicegah dari sekarang gitu, karena ini juga akan berdampak pada sumber daya manusia yang akan datang nanti gitu. Oke, kalau dari Ical gimana? Oke, jadi kalau ditanya kira-kira apa sih selain stunting nih yang menjadi masalah dari remaja? Tadi sudah dijelaskan oleh Ebi terkait dengan triad KRR. Nah, dari BKKBN sendiri itu sedang mengembangkan sebuah kurikulum yang namanya kurikulum tentang kita. Itu hasil kerjasama dengan GHCCP. Jadi ternyata setelah dilihat-lihat ya, karena remaja kan selalu berkembang, ternyata ada nih beberapa masalah-masalah baru yang hadir. Yang pertama terkait dengan kesehatan mental. Itu menjadi salah satu yang sering lewat mungkin teman-teman remaja lihat di FYP TikTok, ya bahas tentang kesehatan mental. Kemudian ada juga tentang life skill atau keterampilan hidup, tapi dalam konteks soft skill-nya. Kemudian ada juga untuk kekerasan seksual. Nah, 3 hal ini yang kemudian sekarang sedang dikembangkan oleh BKKBN melalui Forum Genre Indonesia, karena kita sadar betul, bahkan mungkin di beberapa hari terakhir ini banyak sekali berita tentang remaja yang bunuh diri dengan dalih kesehatan mental. Mungkin ada salah satu berita yang cukup mengiris hati saya, yaitu ada seorang siswa SD yang lompat dari lantai 4 karena tidak mampu untuk dibully. Jadi saya kira selain stunting, kemudian ada juga triad KRR, ada beberapa masalah-masalah yang lahirnya tuh dari diri teman-teman remaja. Jadi misalkan merasa adanya perundungan, kemudian adanya kekerasan seksual, merasa kesehatan mental yang kurang stabil, kemudian juga tentang kesiapan seorang remaja untuk bisa menghadapi dunia, tapi punya keterampilan hidup yang masih minim. Jadi itu beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan untuk kita semua, apalagi juga BKKBN sebagai mitra untuk bisa terus mengembangkan inovasi-inovasi baru, karena kita percaya bahwa remaja itu mungkin di tahun ini kita bahasnya kesehatan mental, tapi kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan ada masalah yang lahir lagi. Jadi lebih ke terkait dengan kesehatan mental, kekerasan seksual, kemudian keterampilan hidup, seperti itu. Oke, kalau yang dijelaskan sama Feby tadi kayak 3 hal yang sudah dari dulu ada, pranikah itu tadi seks pranikah, pernikahan dini dan juga narkoba. Dan yang saat ini lagi banyak didengar yaitu kesehatan mental, terus apa tadi yang Ical sebutkan, keterampilan hidup dan kekerasan seksual. Cukup berpengaruh sekali atau sebagai tantangan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas selain stunting. Oke, sekarang kita persempit lagi, kita bicara pengalaman dulu nih. Nah, secara pribadi dari Ical sama Feby, apa sih sejauh ini tantangan yang dihadapi atau cerita aja suka duka menjadi seorang duta genre itu apa?
yang udah lama dulu nih, dari Ical dulu yang udah lebih berpengalaman lah. Apa nih suka dukanya? Suka duka jadi duta genre, kita bicara dukanya dulu ya. Jadi kalau duta genre tuh ketika mereka tahu Ical duta genre, mereka bilang, "Oh Ical, kamu pasti duta KB ya? Kamu duta alat kontrasepsi ya?" Jadi mindset seperti itu akhirnya membuat saya harus menjelaskan lagi tentang jadi BKKBN itu nggak cuma mengurusi tentang kontrasepsi, tapi mengurusi banyak hal. Ada remaja, ada balita, ada juga manula. Itu yang difokuskan oleh BKKBN dan saya tuh fokusnya ke remaja. Jadi paham-paham seperti itu yang mungkin agak agak lucu saja. Jadi mungkin rasanya perempuan aja nih yang jadi genre gitu. Kemudian sering juga ditanya, duta genre itu duta gender ya? Gitu. Apakah duta genre itu genre musik ya? Nah, jadi konsep-konsep seperti itu yang mungkin agak membuat saya semakin tertantang untuk menyuarakan tentang ini loh genre tuh seperti ini, yang secara tidak langsung sebenarnya membuat diri saya untuk terus mempromosikan tentang genre itu. Mungkin dukanya yaitu meluruskan kembali persepsi masyarakat, apalagi kadang mereka kalau sudah dengan duta genre mereka tuh malah sering berusaha untuk menjauh karena takutnya saya tuh akan mengajak mereka ke arah yang vulgar, karena kadang mereka berpikir bahwa duta genre tuh bahasnya terlalu vulgar, bahasnya tentang seks pranikah, bahasnya tentang pernikahan dini. Kita kan masih anak-anak, kadang ada bahasa-bahasa seperti itu. Padahal itu penting banget ya. Iya, kadang sampai itu saya bilang ke teman-teman saya, kemudian ada juga orang-orang yang saya kasih edukasi, saya bilang bahwa kalau misalkan hari ini kalian menganggap ini hal yang tabu, kayaknya kita harus membuka mata lebih lebar lagi. Banyak anak SD, anak SMP yang sudah melakukan seks pernikah dan berujung pada perkawinan usia anak. Jadi kira-kira usia matang untuk mendapatkan informasi ini kapan? Itu yang menjadi tantangan. Yang kedua, kadang tuh saya merasa ada beban moral sendiri ketika teman-teman terdekat saya, kerabat terdekat saya itu malah yang terjerumus ke seks pernikah ataupun perkawinan usia anak. Kadang tuh ya persepsi masyarakat yang seperti, kok kamu duta genre, tapi teman-teman kamu tuh ada tuh yang terjerumus. Lagi-lagi saya bilang bahwa kita tuh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengedukasi, tapi terkait dengan otoritas tubuh itu mereka menganggap mereka yang punya hak, gitu. Jadi mereka punya hak. Jadi kadang ya kita sudah sampai ke tahap untuk mengedukasi, kemudian memberikan peringatan, tapi ya lagi-lagi kan yang punya otoritas tubuh untuk dirinya sendiri ya orangnya. Jadi ketika mereka sudah terjerumus itu bukan karena pure mereka tidak punya informasi, tapi ya namanya juga remaja pasti punya punya penasaran rasa, yang tinggi punya gitu. Penasaran. Terus kemudian kalau sukanya pertama ya lebih dikenal banyak orang, karena akhirnya ketika mereka mendengar genre ya mereka juga Ical juga duta genre gitu. Kemudian yang kedua, saya merasa saya punya tanggung jawab yang besar untuk mengawal teman-teman remaja gitu. Akhirnya ada perasaan bahwa ternyata untuk mengawal teman-teman remaja ini bukan cuma pemerintah, tapi kita nih yang sudah diberikan tanggung jawab untuk menjadi duta genre juga punya tanggung jawab yang sama. Ini bukan soal kamu bertanggung jawab, bukan saya, tapi ini tentang yuk sama-sama pegang tangan, sama-sama berpikir bahwa ini tanggung jawab bersama, jadi yuk jalan sama-sama. Jadi sukanya tuh akhirnya merasa bangga, merasa punya tanggung jawab yang sama selain dengan pemerintah. Kemudian suka yang sangat sangat saya banggakan. Saya tuh selalu menceritakan ini kepada teman-teman remaja bahwa saya itu sebelum bergabung dengan genre, saya tim yang pro terhadap perkawinan usia anak atau nikah muda, nikah dini, karena saya selalu berpikir bahwa nikah itu soal urusan pribadi, yang penting siap gaskan. Tapi ternyata ya setelah bergabung di genre, nih ada nih beberapa hal yang sangat krusial. Yang pertama mungkin kesehatan reproduksi sang wanita yang nanti kelak menjadi seorang ibu yang akan melahirkan anak, itu nih yang perlu diperhatikan. Nah, jadi satu kebanggaan ketika menjadi duta genre adalah saya orang yang cukup berprinsip, orang yang cukup kekeh dengan sebuah prinsip, akhirnya terbongkar karena punya mindset yang lebih luas lagi bahwa ya nikah tuh bukan cuman aku cinta kamu, kamu cinta aku, yuk kita nikah. Atau menghindari zina. Iya, istilahnya itu yang sering kita dengar, kayak nikah itu untuk menghindari zina. Ya logikanya untuk menghindari rokok ya jangan merokok, untuk menghindari zina ya jangan zina. Gitu. Jangan melahirkan problem baru untuk menjawab pertanyaan tadi atau pernyataan tadi. Jadi ya sukanya lebih banyak sukanya ya. Bisa bertemu teman-teman remaja di berbagai wilayah, entah di Provinsi Maluku Utara ataupun bahkan se-Indonesia yang punya sepemikiran yang sama. Kemudian mengikuti banyak pelatihan juga sih. Kayak kemarin di tahun 2023 per bulan Maret kita tuh ikut pelatihan terkait dengan kesehatan mental, kemudian juga terkait dengan life skill dan juga tadi saya bilang
kekerasan seksual. Jadi di situ tuh akhirnya saya bisa sadar bahwa ada beberapa hal yang terkesan simpel tapi ternyata tuh cukup berat. Contohnya mungkin dulu waktu saya masih belum kenal genre, saya selalu bercanda dengan teman saya. Ketika teman saya tersinggung, saya bilang, pasti itu saja kok, santai saja, jangan terlalu ambil hati aja kalau baper. Tapi ternyata setelah kenal genre, terus paham tentang batasan diri, akhirnya saya paham bahwa jangan menyamakan reaksi kita ketika diperlakukan dengan orang lain, karena ada yang namanya batasan diri, ada namanya latar belakang kehidupan yang tidak bisa kita samakan. Jadi akhirnya saya lebih peduli lagi, saya lebih hati-hati lagi dalam melangkah, dan akhirnya ya saya menjadi salah satu dari sekian banyak harapan bangsa ini untuk bisa menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Ical. Jadi lebih tertambahlah pengetahuannya gitu. Tambah pengetahuan, tambah teman, dan menjadi kebanggaan sendiri bagi Ical. Oke, jawaban yang sangat menarik. Nah sekarang Feby, gimana tantangan Feby, suka dukanya Feby yang jadi duta genre dari bulan Februari ya? Jadi baru banget nih. Gimana tuh Feby? Oke, jadi mulai dari tantangan ya. Kalau berbicara tantangan, tentunya tadi sudah sempat dibilang sebelumnya bahwasanya tantangan itu adalah soal kesadaran dari lingkungan yang mau kita datangi gitu. Karena kadang udah ada beberapa kunjungan kita ke beberapa PIK yang ternyata mungkin karena kesadaran lingkungannya akhirnya yang datang tuh paling cuma 3. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita ya untuk terus mengedukasi remaja-remaja di luar sana. Walaupun cuma 3 ya tetap aja mereka adalah orang-orang terpilih atau orang-orang yang mau belajar gitu untuk masa depan mereka. Jadi tetap kita bantu gitu ya, kita sama-sama belajar dengan mereka. Nah kalau untuk suka duka ya, saat saya bergabung dengan Duta Genre dan saya mengalami banyak suka duka. Ya kalau sukanya dulu ya, kalau sukanya di sini saya punya teman-teman gitu, kita ber-10 dan sudah berjalan bersama-sama layaknya sebuah keluarga ya, dan saling membantu juga, saling kasih pengetahuan tentunya karena dimanapun kita bergabung yang kita cari adalah pengalaman. Dan tentunya pengalaman yang kita dapatkan itu akan berguna di masa depan dan saya rasa itu adalah hal yang wajar untuk saya suka dan harus saya kejar terus nih hal-hal positif seperti ini. Dan tentunya hal yang paling saya suka itu adalah saya dipercaya oleh remaja-remaja. Sudah banyak remaja-remaja di luar sana yang mau bercerita kepada saya setelah saya bergabung dengan Duta Genre karena ternyata saya menemukan cara baru dari Duta Genre gitu, cara yang benar-benar tidak akan saya dapatkan dimanapun saya ikut organisasi komunitas dimanapun, tidak akan saya dapatkan hal yang saya dapatkan di Duta Genre karena benar-benar modulnya juga tersendiri, cara menyampaikan yang benar-benar ke remaja banget. Alhasil remaja-remaja tuh pada terbuka ke saya dan itu menjadi satu poin yang membuat saya merasa bangga menjadi seorang Duta Genre. Dan saya rasa jika saya tidak menjadi seperti ini, saya mempertanyakan di masa depan ketika saya menjadi orang tua, kira-kira bagaimana saya mau mendidik anak saya nantinya gitu. Dan ternyata itu ya salah satu kebanggaan saya ketika menjadi seorang Duta Genre, itu yang paling saya suka gitu. Saya dipercaya oleh remaja untuk menjadi tempat ceritanya mereka. Dan duka ya, kalau kita berbicara soal duka, waktu itu yang mewawancarai saya adalah Kak Ical sendiri sebagai Duta Genre sebagai juri ya waktu itu ya, saya diwawancari oleh beliau dan masih sama alasan saya. Waktu itu alasan saya bergabung dengan ingin menjadi seorang Duta Genre adalah rasa kayak saya menyesali diri saya, di mana waktu itu saya masih anggota PIK, saya adalah ketua PIK, tetapi teman dekat saya sendiri justru terjerumus dalam hal-hal yang negatif dan melakukan 2 permasalahan ya, tidak 3 karena yang 3 itu narkoba dan yang ketiga itu tidak dilakukan oleh dia. Tapi yang 2 ini sudah dilakukan dan itu menjadi saya memiliki rasa bersalah terhadap dia gitu. Kok saya di luar sana berkoar-koar tentang jangan seperti ini, jangan seperti itu, tapi kok malah teman dekat saya sendiri yang menjadi yang terjerumus ke hal-hal negatif itu. Dan itu masih bertahan sampai sekarang, walaupun saya menjadi seorang Duta Genre, saya sudah berkoar-koar tentang mencegah tadi tidak KRR dan juga stunting, tetapi masih saja ditemukan hal-hal negatif di luar sana yang dilakukan oleh remaja, hal-hal yang menurut mereka baik, menurut mereka keren, tadi sempat dijelaskan oleh Kak Ical, yang gue harus ngerokok biar laki gitu. Dan itu terjadi ke teman-teman saya, dan itu yang jadi penyesalan gitu, kayak saya udah menjadi Duta Genre tapi teman-teman saya masih seperti ini. Terjerumus. Iya, masih terjerumus dalam hal jadi beban moral lah. Iya, beban banget. Benar. Oke, menarik sekali jawaban dari Ical dan Feby. Nanti sekarang sebenarnya masih
mau pengen ngobrol-ngobrol lagi karena obrolan kita menarik sekali, seru sekali, tapi kita sudah di penghujung talk show. Tapi sebelum itu mungkin sebagai closing statement, Ical sama Feby boleh sampaikan harapan-harapan khususnya bagi para remaja dan umumnya bagi semua orang tentang hal yang tadi dijelaskan sama Ical dan Feby. Mungkin dari Feby duluan sebagai closing statement, silakan. Harapan, kalau berbicara soal harapan, saya rasa sudah tidak lama lagi saya akan melepas jabatan ya, atau posisi sebagai seorang duta genre, karena kita bakalan menyambut duta genre berikutnya di tahun 2024 nanti insya Allah. Dan harapan saya ketika saya sudah tidak lagi menjadi seorang duta genre tapi masih dalam forum ya tentunya, semoga saja program kerja saya tetap berlanjut karena saya akan tetap melanjutkan itu. Saya sudah sempat tanya dulu ke senior-senior kalau misalnya saya sudah tidak menjabat sebagai duta genre, kira-kira nanti program kerja saya nanti mau jadi apa. Ternyata mereka bilang masih bisa dijalankan sebagai program kerja forum gitu. Jadi harapan saya semoga program kerja saya masih tetap berjalan, dan semoga saja remaja-remaja di luar sana, ya tadi kita sempat berbicara soal stunting gitu, hal-hal kecil yang sudah dibicarakan semoga diperhatikan tentang anemia, terus ada pola makan ya, dan juga tadi sempat dibilang oleh Kak Ical tentang kesehatan mental, semoga diperhatikan oleh remaja-remaja maupun orang-orang di lingkungan remaja itu sendiri gitu, karena remaja itu tidak akan mampu berkembang sendiri, dia juga butuh lingkungan yang positif, karena itu juga salah satu 8 fungsi keluarga ya yang paling terakhir ya, ya ada tentang lingkungan. Jadi itu salah satu harapannya, semoga program kerja saya tetap berjalan dan semoga generasi-generasi berikutnya memperhatikan hal-hal tadi yang telah kita bahas sebelumnya. Oke. Sekarang ke Ical. Jadi harapannya buat teman-teman remaja di luar sana, khususnya teman-teman remaja Maluku Utara, bahwa mari kita mengawal diri kita dulu untuk bagaimana bisa ke arah yang lebih baik. Memang ketika kita mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik, akan ada saja batu-batu yang menghalangi, tapi ingat jangan pernah jadikan batu-batu tersebut sebagai batu sandungan, tapi harusnya dia menjadi batu loncatan. Dan buat teman-teman remaja di luar sana, mari belajar sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal kita ketika nanti menjadi orang tua, karena lagi-lagi di pundak kita secara tidak langsung itu ada harapan bangsa ini untuk bisa bagaimana menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya, apalagi yang tadi mungkin sudah disebutkan bahwa kita sedang menjemput yang namanya bonus demografi. Dan mungkin pernyataan terakhir dari saya adalah, saya pernah dengar ada sebuah peribahasa yang bilang gini, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Artinya jangan menunggu kamu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi mari kita memulai untuk menjadi luar biasa. Seperti itu. Oke, menarik sekali kita mendengar penjelasan sudut pandang tentang stunting, tentang pernikahan dini, seks pranikah dan lain sebagainya dari sudut pandang remaja. Kepada Ical dan Febri, terima kasih sudah hadir menjadi tamu Tribun kita pada episode kali ini. Dan semoga sukses terus. Amin. Semoga program-programnya terus berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang diharapkan tadi bisa terwujud. Untuk Febri dan Ical. Dan untuk Tribuners yang sedang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.